Rumah produksi Makara Production siap syuting film yang disutradarai Chiska Doppert berjudul Maju Serem Mundur Horor. Sekilas judul ini mengingatkan pada film lawas Indonesia yang sangat populer dan menjadi jargon dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Produser, Shankar R. mengakui bahwa judul tersebut menjadi inspirasi dalam film terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman wartawan semua yang sudah hadir sore ini di kita punya press con Maju Serem Mundur Horor. Ini adalah salah satu konsep memang yang kita sudah ramu cukup detail gitu. Mungkin tadi Mbak Telmi penasaran tentang judulnya ya. Oke, kita tahu bahwa dulu kita memang semua kayaknya tahu lah ada judul Maju Kena Mundur Kena. Masih ingat kan teman-teman? Masih ya. Itu filmnya Warkop zaman itu. Saya lupa tahun berapa, 82 ya? 83 ya? Belum lahir. Nah, ini kan judul-judul semacam ini udah sepertinya udah tertinggal ya. Padahal itu judul yang cukup catchy. Nah, kemarin itu tentang judul segala macam ini kita merasa bahwa setelah kita berhubung sama-sama semuanya, ini salah satu judul yang kita wajib untuk mengedepankan. Saya coba ke beberapa teman-teman, beberapa relasi, ini judul gimana? Ini judul bagus itu, Maju Serem Mundur Horor. Nah, kurang lebih sih dari terinspirasi memang dari pertama kali memang ada yang tawarin sih konsep kita ini, kemudian kita bahas, lalu mendapat respon yang cukup bagus. Akhirnya dari 2 pilihan judul kita putuskan judul yang mana. Oke, sebentar. Jadi kalau bicara soal horor, saya tidak akan khawatir. Kenapa? Kita udah punya Siska yang ternyata ya sangat tinggi kalau bicara soal horor, jadi kita nggak ada yang khawatir soal itu. Nah, saya bersyukur ya. Kenapa? Saya bisa ketemu dengan timnya Mosedik ini, karena kita bicara kalau bicara kelucuan itu bisa sampai tadi aja kita masih ada tambahan-tambahan, nggak selesai. Kalau kita mau bikin lebih lucu, sebenarnya nggak akan selesai. Ini film kalau kita bikin 3 jam pun saya jamin bisa, nggak bosan gitu. Jamin bisa dengan tim ini kan. Gitu. Tapi ada peraturan kompleks ya, durasi film. Dari Pak Dodi bisa jadi main ini, semua teman-teman lain, Pak Irwan, mereka semua kasih masukan. Ini kita gimana, gimana? Saya kalau malam-malam ada ini, karena saya telepon Siska, saya telepon Pak Mosedik ya, Pak ini kalau gini gimana ya? Lebih lucu juga, oke, kita coba garap. Saya bilang kalau nggak lucu jangan dipaksain ya, udah digarap. Begitu dibahas di reading, aman gitu semuanya. Malah lebih lagi. Tapi kan kita tetap bisa punya titik stop gimana gitu kan? Nah, titik stopnya ini ya kita udah sama-sama sepakat bahwa oke, ini udah maksimal. Karena kalau enggak satu scene bisa panjang banget. Ya, makanya. Tapi kita tentang horornya Pak, ada siapa Pak? Saya dan Siska. Kalau bicara horor ya saya dan Siska berdua lah, kebetulan. Jadi dan juga siapa Pak Telik ya. Kita bolak-balik Zoom karena dia domisilinya di Bandung, bolak-balik Zoom meeting, bolak-balik diskusi. Pak Telik ini gimana? Oke, saya coba. Akhirnya jadi satu ramuan yang ini film Studit. Ini film di 2024 film kedua berarti ya? Ya. Nah, sama dengan Rumah Dinas Bapak, horor komedi, tapi di sini Mas Dodi sendiri berperan sebagai apa dan adakah perbedaan dari komedinya atau horornya, itu bisa diceritain nggak seperti apa Mas? Jadi saya di sini sebagai Bowo, mahasiswa yang mau deko. Dan ini cocok banget sama saya, sama usia saya yang masih 23 ini. Oke. Jadi saya
akhirnya menjadi mahasiswa yang mau di drop out. Tapi untuk komedi dengan film-film saya sebelumnya itu sangat beda. Oke. Bedanya apa tuh Mas? Bisa diceritakan nggak? Di sini saya sebagai Karakternya atau ceritanya atau ya, gimana? karakternya saya sebagai orang yang memiliki kecerdasan eksistensial. Oke. Jadi saya mikirin bagaimana orang hidup, bagaimana orang mati, bagaimana setelah hidup gitu. Saya lebih cenderung seneng ngobrol apa arti hidup, apa arti kematian. Sarah mungkin bisa cerita karakternya sendiri di film ini sendiri. Halo, aku Sarah Fajira. Ketemu lagi. Gimana ini? Ada yang harus dipegang? Enggak. Aku Sarah Fajira. Aku berperan sebagai Mumun di film Maju Serem Mundur Horor. Dan di sini karakternya dia dari Betawi ya. Which is berbalik dari Sarah Fajira sendiri ya. Yang aslinya dari Surabaya. Dan overall secara karakter Mumun ini kayak suka to the point aja, nggak suka ribet, dan dia bodo amat aja, tapi masih ada sisi care-nya sama teman-temannya gitu. Bisa nggak kalau dari Jawa atau jujur susah ya buat yang memang lahir di Surabaya, Jawa gitu, apalagi Jawa kasar kan, jujur sulit sih. Dan aku mungkin udah agak lama di Surabaya, terus aku balik ke Jakarta tuh mendoknya masih ada gitu, jadi lagi mencoba untuk switch dan ngebiasain buat jangan ngomong bahasa Jawa, biasain bahasa Jakarta atau bahasa Betawi lah, bahasa Indonesia yang memang nggak ada mendoknya gitu. Tapi terganggu nggak sih karena mungkin dengan dirimu yang memang orang Jawa, jadi bahasanya tuh ke bawah-bawah, ada mendoknya, logatnya gitu, terganggu nggak sih? Ya sebenarnya kalau untuk peran ini ya lumayan mengganggu ya, tapi ya gimana, namanya juga sudah part of the job and part of the passion, jadi ya memang harus dijalanin gitu. Tapi pernah nggak ada sutradara atau Pak, kurangin dong itu ada logatnya ganggu, nah apa nggak dulu? Alhamdulillah enggak sih, alhamdulillah enggak. Dan kebetulan kayak kemarin-kemarin di film-film sebelumnya itu kebanyakan peran aku kan orang Jawa juga kan, heritage-nya, dan mereka justru kayak lebih lagi dong, lebih kasar lagi dong kayak gitu ngomongnya. Nah kalau yang ini memang harus direm dulu, direm banget gitu. Dan ya reading kemarin juga sempat dikasih tahu jangan lupa ya Sar, harus lebih Betawi lagi gitu. Itu sih. Cara ngedalaminnya gimana Kak? Kan Surabaya logatnya mentok, terus Betawi juga ada tokoh-tokoh Betawinya. Nah itu mendalaminya gimana? Aku sering banget nontonin konten di TikTok tiba-tiba sinema tuh, itu kan salah satunya juga, yang satu tuh Betawi banget nih anak-anak, tapi nggak Betawi banget, tapi dia dapat gitu loh, dapat heritage Betawinya gitu. Jadi salah satunya di situ aku dengerin dari situ, dan aku sempet kayak ngulik-ngulik dari Sidul gitu. Boleh dicobain nggak Kak kalau mau logat Betawi sekarang? Aduh, malu banget. Kenapa kok malu? Kan maksudnya apa emang masih belum fase atau gimana? Enggak, lebih ke kalau disuruh langsung tuh emang beda ya sama reading. Kalau reading kan memang harus disuruh, kamu harus Betawi kan. Kalau disuruh langsung praktek aku kayak malu-malu banget. Tapi Betawi lebih ke Betawi kan, banyak kan Betawinya logatnya banyak, tapi bukan yang Betawi kayak si Mandra gitu atau maknya gitu, yang enggak, masih di apa ya, kalau bisa dibilang di level medium gitu. Karena horor lagi, tapi ini komedi. Nah ini salah satu tantangan juga buat aku kan, karena aku orangnya gampang ketawa, aku receh banget, jadi ini bakal ngakak terus sih ya. Apa ini emang lagi zona nyamannya kamu di dunia horor, atau memang lagi dapetnya horor sih? Memang lagi dapetnya horor juga ya, mungkin memang rezekinya di situ, jadi ya aku jalanin aja. Tapi aku nggak menutup kemungkinan kalau ada genre lain yang datang ya aku akan terima. Dan aku suka cari pengalaman. Sejauh ini emang horor terus ya, emang dia tuh ikonik kayaknya ya. Jadi ikonik. Mungkin dari wajah memang sudah mendukung ya, jadi hantu dedemitnya gitu. Ya yang sabar ya.